Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini, di sesi 7 ya, mata kuliah metabolisme zat gizi mikro, kita akan bahas interaksi vitamin dan vitamin. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas masing-masing vitamin, vitamin larut lemak dan juga larut air, seperti itu. Kita bahas satu persatu. Misalnya ketika kita membahas vitamin A, kita bahas jenis vitamin A ya, dari sumber hewani free form vitamin A, dari segi nabati provitamin A. Lalu kita ikuti vitamin A itu bagaimana dia kemudian dicerna, kemudian dia diserap ya disirkulasikan, oleh apa disirkulasikan hingga sampai utilisasi ataupun sampai diekskresikan seperti itu. Tapi itu hanya dari satu sudut pandang vitamin tunggal ya, atau cuma satu vitamin saja seperti itu. Itu juga yang kita lakukan untuk yang vitamin D, vitamin E kita bahas satu persatu. Tapi ternyata vitamin-vitamin itu mereka berinteraksi karena faktanya ketika kita makan kan ke satu vitamin gitu kan ya, kecuali kalau suplemen ya. Kalau kita makan itu di dalam makanan itu misalkan pepaya yang terkenal sebagai raja buah, dalam artian dia banyak vitaminnya dan juga murah meriah. Di situ ada vitamin A dalam bentuk provitamin A, di situ juga ada banyak serat ya kan, dan sebagainya ya. Nah, bagaimana interaksi vitaminnya? Atau memang yang paling jelas itu biasanya memang kalau bentuknya suplemen ya. Itu bagaimana antara suplemen vitamin A dengan vitamin D ya, itu berinteraksi itu. Pada dasarnya vitamin itu, kombinasi vitamin, suplemen vitamin itu pada dasarnya itu aman ya, bisa dikatakan nggak ada yang kombinasi suplemen yang berbahaya secara general seperti itu. Tetapi yang perlu diperhatikan, kalau misalkan terjadi imbalance atau ketidakseimbangan atau ketinggian seperti itu bisa terjadi pada vitamin-vitamin larut lemak, maka itu akan mulai menjadi berbahaya seperti itu. Oke, pada dasarnya kembali lagi ke topik pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang interaksi dari vitamin dan vitamin. Nah, jadi sebagai misal penelitian eksperimental yang dilakukan ya di banyak penelitian, mereka biasanya berfokus ke vitamin tunggal ya, efisiensi vitamin tunggal. Sedangkan pada nyatanya vitamin dan juga zat gizi lainnya itu saling berhubungan. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, interaksinya itu bisa dilihat ya dari beberapa sisi. Sebenarnya banyak sekali, tapi yang akan ditekankan pada perkuliahan ini adalah bagaimana ya interaksinya itu dalam penyerapan ya, kemudian perlindungan vitamin lain dari perusak oksidatif ataupun dari katabolisme ataupun ekskresi yang berlebihan. Kita lihat contohnya di slide selanjutnya. Ya, di sini ya ada beberapa poin yang dapat kita lihat. Misalkan yang saling membantu dalam proses penyerapan yaitu vitamin B6 dan juga B12. Folat dan vitamin ya, folat dan tiamin ya, itu bisa dikatakan sebenarnya hampir antagonis, tapi nggak terlalu antagonis, tapi mereka juga ada sedikit dikatakan membantu. Lalu penyerapan saling terganggu apabila salah satu vitamin terlalu tinggi, misalnya vitamin A dan vitamin K, B6 dan niacin, tiamin dengan riboflavin, ya, dan sebagainya. Atau interaksinya itu berupa saling bantu dalam proses metabolisme. Ya, dari riboflavin dan vitamin B6 dan niacin, juga vitamin B6 dan niacin sendiri. Ya, kita tengok dulu secara general, kemudian apalagi interaksinya itu dapat membantu melawan terjadinya katabolisme yang berlebihan, misalkan antara vitamin C dan vitamin B6, dan melawan oxidative stress, misalkan vitamin E dan vitamin A, vitamin C dan vitamin E. Ini sudah sempat kita bahas ya untuk
vitamin E dan vitamin A ataupun sebaliknya, vitamin C dan vitamin E. Nah, yang ingin saya sedikit highlight adalah sini saling membantu dalam proses penyerapan. Itu sih vitamin B6 dan vitamin B12. Ya, ini perlu diketahui ya bahwa penyerapan optimum dari vitamin B12 itu terjadi jika saluran pencernaan itu sehat. Ya, misalnya di lambung yang normal itu ada faktor intrinsik yang diekspresikan oleh sel varietal yang dimana faktor intrinsik ini perlu berikatan dengan vitamin B12 yang ada dari pangan. Ya, ada pangan sumber vitamin B12 yang itu utamanya di hewani, dikonsumsi oleh kita, nanti oleh HCl mulai dipisah-pisahkan dengan zat gizi yang lainnya, dan di situ ada faktor intrinsik ya dari lambung, yaitu mereka berikatan dengan si vitamin B12, kemudian dibawalah ke usus, ya, di mikrofili usus, di situ sama di ileum ya, di situ mulai dilepaskan tuh si vitamin B12-nya, kemudian baru diserap oleh tubuh, itu penyerapan dengan baik. Nah, tapi jika ada gangguan pada sel parietal yang di lambung tadi itu, maka dapat menyebabkan formasi tadi terganggu kan. Ikatan antara si faktor intrinsik tadi itu, yang itu berupa glikoprotein gitu, dengan si vitamin B12 itu kurang terjadi. Ya, atau rendah sekali terjadi keikatannya terbentuk. Sehingga itu nanti penyerapan di ususnya juga tidak optimal, sehingga menyebabkan kita sebut sebagai malabsorpsi, ya, gangguan penyerapan. Dan beberapa studi mengatakan gangguan baik dari lambung ya ataupun dari jaringan hematopoietik karena defisiensi vitamin B12 ini, ya, itu karena tadi bisa jadi karena gangguan internal, ada masalah di sel paritalnya, atau misalkan gangguan karena perilaku, misalkan karena menghindari gitu ya, menghindari atau kurang sumber hewani. Otomatis kan itu juga akan membuat menjadi defisiensi vitamin B12 gitu. Jadi dan secara hemabiotiknya itu akan menunjukkan adanya anemia megaloblastik ya. Nah, atau bisa juga kalau ada anemia megaloblastik, masih sel darah merahnya itu ukurannya besar, dan juga menurut riwayat dia tidak konsumsi atau sangat rendah sekali konsumsi sumber dari hewani, maka dikatakan bahwa dia itu positif defisiensi vitamin B12, kecuali kalau ada penjelasan atau masalah medis yang lainnya seperti itu. Ya, jadi kalau di gangguan di usus juga, kalau misalkan jadi vitamin defisiensi vitamin B12 defisiensi, maka usus juga akan mengalami atrofi, ya, penyusutan. Dan ketika penyusutan ini diberikan treatment B12, itu akan sedikit lambat penyerapannya. Ya, tapi kalaupun diberikan terus berlanjut, kemudian akan kembali lagi menjadi normal, si usus tadi itu tidak atrofi lagi. Seperti itu. Ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan vitamin B6? Di sini, misalkan studi, jadi kalau ada sampel ya, dengan defisiensi B6, itu akan menyebabkan penyerapan B12 itu menjadi terganggu. Ini studinya pada tikus. Ada juga yang agak sedikit mengkuantifikasi angkanya, berapa besar sih sebenarnya penyerapannya gitu ya. Jadi studi ada yang menunjukkan misalkan penyerapannya itu ya, penyerapan B12 itu 32% pada tikus yang defisiensi B6.
Ya, sedangkan pada tikus yang diberikan B6 supaya menghindari defisiensinya, itu penyerapan meningkat menjadi 64%, sekitar 2 kali lipat. Makanya dari situlah disimpulkan, di antara ini tarik kesimpulan, bahwa vitamin B6 dan B12 itu saling membantu dalam proses penyerapan. Kalau folat dan vitamin pada proses penyerapan bisa jadi karena transporternya ya. Sebenarnya perlu apa namanya transporter yang spesifik khusus ya, dan itu bisa jadi mereka agak sedikit antagonis ya, seperti itu ya. Mungkin itu part pertama atau bagian pertama dari mata kuliah ini. Kita akan masuk di bagian video saja ya. Kita bahas vitamin A ya, dan interaksi dengan vitamin-vitamin yang lainnya.